Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah disampaikan kemarin bahwa hari Ahad ini kita mempelajari bukan kitab tafsir, bukan pelajaran tafsir, tapi pelajaran tentang doa-doa. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, bukunya dibawa apa enggak? Dibawa? Oh ya sudah. Berarti ingat ya. Kita terakhir membicarakan tentang bab yang ke-15 yang terakhir kan, bab Azkarul Adzan, bab zikir-zikir di saat azan. Ya, zikir di saat azan itu bab yang ke-15. Kalau di buku yang ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ada di halaman berapa itu? 42 ya. Ada di halaman 42. Kalau di buku yang lama ada di halaman 38. Sudah ketemu semuanya ya. Sekarang kita menuju bab yang ke-16. Betul ya? Loh, kok diam semua? Betul enggak? Bab tentang adzan kan sudah dibacakan loh. Ya? Ya apa ya? Oh ya. Jadi sekarang kita mempelajari tentang kitab zikir dan doa ya, dari kitab Hisnul Muslim, sebuah kitab yang ditulis oleh ulama masa kini yang terkemuka, ulama dari Timur Tengah sana ya. Yaitu sampai pada bab yang ke-16, zikir dan doa. Dalam bab yang ke-16 judulnya Du'aul Istiftah, doa istiftah atau doaul iftitah. Al-istiftah dengan al-iftitah sama artinya, pembukaan. Ya, ini doa yang dibaca seseorang di antara muslimin ini ketika melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Disunahkan ya, bukan diwajibkan, disunahkan. Jadi kalau kita sholat nggak pakai doa iftitah juga sah saja, boleh, tapi tidak dapat pahala sunnah. Jadi disunahkan membaca doa iftitah. Kalau zaman kecil saya dulu doa iftitah. Kalau dalam kitab-kitab sering ditulis doaul istiftah, doa pembukaan sholat. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, Rasulullah SAW mengajari kita mengucapkan doa istiftah. Ada banyak doa istiftah itu jenisnya. Yang pertama ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu. Kalau enggak kuat baca panjang gitu ya begini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
atau Allahumma ba'id baini wa baina khotai kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya. Ini ada yang bunyinya begini. Allahumma naqqini minal khotoya. Itu juga ada. Ya, ini min khotoyaya. Itu. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya atau minal khotoya kama bisalji wal ma'i wal barad. Gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ini. Kita lihat ini tadi yang tertulis di kitab zikir dan doa. Kayak kita lihat aslinya saja. Sumbernya ada di dua kitab. Yang pertama di kitab Sahih Al-Bukhari di juz 1 halaman 181 birokmin dengan nomor hadis 744. Ya, kita lihat Sahih Al-Bukhari hadis nomor 744. Sahih Al-Bukhari. Ini apa ini? Jangan di sini aja, di sini ya, yang gampang. Membesarkannya gimana nih? Ini, ya. Kita buka mutunul hadis. Ini ulumul Quran. Nah, Sahih Bukhari, sebentar. Sahih Bukhari itu nah 256. Kita lihat langsung kitab Sahih Al-Bukhari. Judul dari kitab Sahih Al-Bukhari sebetulnya panjang, tapi lebih terkenal dengan nama Sahihul Bukhari. Padahal judul aslinya itu Al-Jami'ul Musnadis Sahihil Mukhtasari min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu panjang itu. Al-Jami'ul Musnad, kumpulan sanad-sanad as-sahihi yang sahih, kumpulan hadis-hadis yang bersanad sahih, al-mukhtasar yang telah diringkas, min umuri dari perkara-perkara, dari segala perkara, dari segala urusan, segala perkara, segala urusan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi dan sunnah beliau, sunnah beliau, wa ayyamihi dan hari-harinya beliau. Jadi kitab Sahih Bukhari itu isinya adalah hadis-hadis tentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam seumur hidupnya, sehari-harinya, beserta amalan-amalan beliau, amalan-amalan sunnahnya. Makanya ini kitab hadis yang paling sahih. Ya, sebelum kitab Sahih Bukhari ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari,
yang wafat tahun 256 Hijriah itu, ada sebuah kitab juga yang telah ditulis oleh imam sebelumnya, yaitu Imam Malik, kitab Al-Muwatta namanya. Para ulama pada waktu itu mengatakan bahwa ashahul kitabil hadis, kitab hadis yang paling sahih ba'dal Quran, sesudah Al-Quran, adalah Al-Muwatta lil Imam Malik. Kitab Al-Muwatta kepunyaannya Imam Malik. Sebelum kitab Sahih Bukhari ada. Nah, setelah kitab Sahih Bukhari muncul, ulama para ahli hadis menetapkan bahwa bukan lagi kitab Muwatta yang paling sahih sesudah Al-Quran, tetapi kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Kitab ini dibaca di pondok-pondok pesantren, sebagian yang saya pernah dengar sendiri dari lisan almarhum Habib Eva. Di sini ada Habib Eva ya. Panggilannya Habib Eva atau Habib siapa namanya? Habib Eva yang tukang ngobati orang di sini. Ya. Nah, itu beliau pernah bilang, dulu kami belajar kitab ini Pak Dokter di Martapura. Oh iya juga, alhamdulillah. Jadi di Martapura juga dipelajari ini kitab hadis ini. Tapi kenapa amalannya lain itu ya kita. Lain dengan yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, sudah itu urusan mereka-mereka, kita hormati saja. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari di hadis tentang sholat ini, di hadis 744 tadi ya. Ini 349, kita rubah jadi 744. Ini di dalam babnya ini ada di bab ini nih. Babu mayakulu ba'da takbir. Bab ini judul bab yang ada di sini. Babu dalam kitab Sahih Bukhari ada salah satu kitab yang terdapat ada salah satu bab yang terdapat di bawah di dalam kitab apa ini yang di atasnya ini? Ini Kitabul Adzan. Judul kitabnya Kitabul Adzan. Kitab yang ke-10 Kitabul Adzan. Sebelumnya Kitabu Mawaqitis Shalah. Kita kalau enggak salah baru sampai sini membacakan secara urut. Kitabul Adzan belum kita baca sampai selesai. Harusnya kita baca lagi nih harusnya ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, kita baca yang penting lebih penting lebih penting untuk segera diketahui. Nah, semuanya penting tapi yang lebih penting untuk segera diketahui itu ya yang sehari-hari kita amalkan. Ada judul bab ma yaqulu ba'da takbir, bab apa yang seseorang mengucapkan sesudah takbir. Jadi ketika seseorang di antara muslimin mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sesudah takbiratul ihram, itu diajari oleh Nabi kita untuk mengucapkan doa iftitah atau doa istiftah. Bagaimana bunyi doanya? Ini menurut hadis ini, hadis nomor 743. Yang sebelumnya ya. Ini kita lihat dulu hadisnya biar sambil belajar kitab Sahih Bukhari juga ini secara tidak langsung. Nah, hadis nomor 743, haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari gurunya Imam Al-Bukhari yang bernama Hafs bin Umar, yang dimana guru Bukhari yang namanya Hafs bin Umar mengatakan telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Syu'bah. Jadi Bukhari mendengar dari Hafs bin Umar, guru beliau, gurunya Bukhari Hafs bin Umar mendengar lagi dari gurunya yang bernama Syu'bah. Syu'bah mendengar hadis ini, kata beliau, an Qatadah. Hadis ini bersumber dari guru kami yang bernama Imam Qatadah.
Qatadah mendengar hadis ini an Anas bin Malik dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik berkata, "Annan nabiyya," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, kanu mereka semuanya, Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, keduanya mereka semuanya dan keduanya yaftatihuna, memulai atau membuka as-salata, salat, bi dengan ketika mengimami sholat, baik Nabi maupun Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar, ketika mengimami sholat setelah takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar misalnya begitu ya. Terus yang didengar oleh para sahabat ini, kata Anas bin Malik, Nabi memulai membaca sholatnya itu, membaca bacaan sholat itu dengan apa? Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh ini loh Pak, hadis yang menerangkan bahwa Nabi kita dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka bertiga ini ya, ketika sholat mengimami orang, membaca Al-Fatihahnya itu tidak terdengar atau tidak diperdengarkan bacaan basmalahnya. Beliau tetap membaca, tapi membacanya dengan sir, dengan pelan-pelan atau dengan samar-samar. Tidak dengan suara keras yang didengar oleh makmum. Nah, itulah yang kita saksikan hari-hari ini di Mekah dan di Madinah, di Mekah di Masjidil Haram dan di Madinah di Masjid Al-Munawwarah ya, Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Itu para imam-imamnya ketika mengimami sholat, semuanya itu enggak ada yang baca waktu memulai sholat subuh misalnya ya, Allahu Akbar, diam sebentar para imam itu. Itu ketika mereka diam itu membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah lalu memulainya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak seperti itu sebagaimana kita lihat di Indonesia ini. Banyak mayoritas masjid-masjid, kebanyakan masjid-masjid para imam-imamnya ketika mengimami sholat fardu maupun sholat sunnah tarawih dan sebagainya, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Boleh begitu? Boleh. Siapa yang larang? Boleh. Nah, hadis ini, hadis nomor 743 dari kitab Sahih Bukhari menerangkan kepada kita, memberitahu, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika mengimami sholat, mereka bertiga memulai baca Al-Fatihahnya itu bismillahnya tidak diperdengarkan, bukan tidak dibaca, dibaca itu Pak Bu. Para imam-imam yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mereka baca bismillah tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim itu. Baru suara kerasnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ajaran dari Nabi, bukan ajaran Wahabi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Astaghfirullahaladzim. Saya bukan penganut mazhab Wahabi dan saya tidak mengajarkan Wahabi di masjid ini ya. Perlu diketahui dan didengar oleh semua saudara-saudara saya kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang berada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana. Hari-hari ini dan hari-hari sebelumnya dan insya Allah sampai saya mati,
Saya tidak akan mengajarkan kepada anda semuanya kecuali apa yang datang dari Allah melalui Al-Quran dan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab-kitab hadis beliau. Ya, itu yang saya ajarkan. Kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berusaha beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan ajaran Wahabi. Wahabi belum ada, Nabi kita sudah ada lebih dulu kok. Gimana sih orang-orang ini? Jadi masjid ini bukan mengajarkan paham Wahabi atau madhab Wahabi. Wa ma adraka ma Wahabi, I don't know. La adri. Aku tidak tahu apa itu madhab Wahabi. Itu ya. Ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua yaitu hadis nomor 744, kita baca sama-sama di sini ya. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Jadi guru Bukhari yang kedua, yang lain lagi tadi Hafiz bin Umar, sekarang Musa bin Ismail. Qala Musa bin Ismail gurunya Bukhari berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad. Guru kami yang bernama Abdul Wahid bin Ziyad. Qala Abdul Wahid bin Ziyad berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Umar bin Al-Qaqqa, Umarah bin Al-Qaqqa. Oh, namanya asik ini, antik ini. Al-Qaqqa. Nama orang Arab itu, kalau Indonesia kok itu kayak blekok. Kuntul, nama kuntul burung putih yang berada di sawah. Sekarang saya enggak pernah lihat burung kuntul. Dulu waktu masih kecil banyak itu burung kuntul nggih, Pak, nggih. Pak, siapa kayak sini? Pak Agung mungkin pernah menyaksikan nggak burung kuntul, Pak? Yang ada di sawah itu. Sekarang saya nggak pernah lihat burung kuntul di sawah itu. Mungkin di sawah-sawah yang jauh dari perkotaan mungkin ada ya. Burung kuntul, burung putih-putih yang sering makani padi itu. Nah, kembali ke sini ya. Guru kami yang bernama Umarah bin Qaqqa. Qala Umarah bin Al-Qaqqa berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami Abu Zur'ah. Qala berkata Abu Zur'ah, haddatsana telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis ini sanadnya agak panjang. Bukhari mendengar dari Musa bin Ismail, Musa bin Ismail mendengar dari Abdul Wahid bin Ziyad, Abdul Wahid mendengar dari Umar bin Al-Qaqqa yang ketiga, kemudian dari Abu Zur'ah yang keempat, kemudian Abu Zur'ah berkata dari Abu Hurairah. Ini lebih panjang sanadnya, ada empat sanad, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Melalui 5 sanad ini baru sampai kepada Bukhari. Qala telah berkata sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, ya, berkata begini sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu cerita kepada kami, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu. Beliau selalu berdiam. Diam, yaskut itu berdiam. Sesudah takbiratul ihram yaskutu. Diam. Bainat takbir, di antara mengucapkan takbir, takbiratul ihram Allahu Akbar, wa bainal qiraah, dan di antara mengucapkan bacaan salat. Iskanatan, dengan satu kali diam, dengan sebenar-benar diam. Jadi Rasulullah SAW itu kata Abu Hurairah, kalau ngimami salat kami sesudah takbir dan sebelum membaca bacaan salat, beliau diam sebentar. Qala berkata Abu Hurairah, ahsibuhu, Abu Hurairah ya. Berkata Abu Hurairah, ahsibuhu, aku mengira beliau. Qala Abu Hurairah mengucapkan bahwa Nabi berdiam itu hunayyatan, sebentar. Diamnya hunayyah. Hunayyah itu artinya sejenak, sebentar. Kita cocokkan dengan kamus, benar enggak ini? Nabi itu kalau habis takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada Nabi, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan demi ibuku wahai Rasulullah. Ini apa namanya ya? Bukan sumpah, ini
apa namanya ya? Pernyataan untuk menerima jawaban, pernyataan untuk didengarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti ya mirip seperti orang yang bersumpah, tapi tidak bersumpah dengan nama Allah, karena kita kan hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi gitu. Nah ini bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku demi ibuku wahai Rasulullah. Iskatuka, diamnya engkau wahai Rasulullah, bainat takbir, antara ucapan takbir Allahu Akbar, wal qiraah, dan antara bacaan Al-Fatihah, matakul, apa yang engkau ucapkan wahai Rasulullah. Kalau engkau mengimami sholat kami, itu setelah takbir sebelum baca Al-Fatihah engkau diam sebentar, apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah? Ini Abu Hurairah tanya begitu. Qala, berkatalah Rasulullah, bersabdalah Rasulullah, aku mengucapkan begini wahai Abu Hurairah, ya, setelah takbiratul ihram aku mengucapkan doa ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, kalau doa ini kita tarik ke hadis yang sedang kita bicarakan ini, ya. Ini kita sandingkan di sini. Bukan ini ya. Nah, ini ya. Ini saya selipkan sini dulu. Nah. Kita bandingkan ini. Ini bunyi aslinya yang ada dalam Sahih Bukhari. Ini bunyi doa iftitahnya yang dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya kasih warna hijau. Nabi ketika tanya, apa yang kau ucapkan sudah takbir dengan bacaan Al-Fatihah ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku mengucapkan begini loh Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Dibandingkan dengan di atas tadi ini. Ini yang dalam kitab yang ada di tangan saudara. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Sama ya? Nah, di sini bunyinya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Di bawahnya coba kama ba'atta, di sini bunyinya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sama, ya. Terus berikutnya Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ini kalimat yang kedua. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Kalau di kitab zikir doa ini bunyinya Allahumma naqqini min. Nah, beda kan? Bukan minal khataaya, tapi min khataaya, bukan minal khataaya. Bukan, tapi min khataaya, sama saja ini. Maknanya sama, cuma berbeda tulisannya, berbeda kalimatnya. Tapi maknanya dalam bahasa Indonesia sama. Ya, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sama. Allahumma ghsilni min khataayaya bis salji wal ma'i wal barad. Bunyinya begini, bandingkan ini. Jangan ngantuk, lihat sini loh. Nih, Allahumma ghsilni min khataayaya bis salji wal ma'i wal barad. Kalau di Sahih Bukhari bunyinya Allahumma ghsil khotaayaya. Bandingan tadi itu. Nih. Allahumma ghsilni. Kalau di sini Allahumma ghsil di Bukhari. Kalau di sini Allahumma ghsilni. Di Bukhari yang lainnya juga ada. Allahumma ghsilni minal khotaaya, ada juga begitu, tapi di sini enggak. Jadi bunyinya min khotaaya, ada di sini di Bukhari 744 ini bunyinya Allahumma ghsil khotaayaya bil ma'i was salji wal barad. Terbalik. Allahumma ghsil
enggak pakai min khotoya, tapi Allahumma ghsil khotoyaya. Ya, bil ma'i di sana bisalji. Wal ma'i wal barad. Kebalik. Bagaimana kalau begitu? Ya enggak apa-apa, kebalik-balik enggak apa-apa. Semuanya ada dalilnya, ada hadisnya. Ya. Apa arti dari doa iftitah ini? Pertama, ketika kita sholat sesudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca doa ini. Ini doa iftitah yang paling sahih. Yang paling sahih, yang tingkatannya paling tinggi. Allahumma ba'id baini ya Allah. Ini doanya bagus sekali, Pak. Masya Allah. Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini antara aku wa baina khotoyaya dan kesalahanku. Jauhkanlah aku dengan kesalahanku, dengan dosaku. Kama ba'atta, sebagaimana engkau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Jadi kita berdoa kepada ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah, ya, dari kesalahanku, dari dosaku ya Allah, seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Timur di sana, barat di sana. Jauh kan timur dengan barat tuh. Selamanya enggak pernah ketemu timur dan barat itu. Nah, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari kesalahan seperti Allah menjauhkan timur dengan barat. Jangan sampai kita ketemu sama kesalahan. Tapi yang namanya manusia tetap saja salah. Walaupun sudah berdoa tetap saja setan itu berusaha membuat kita salah. Itu ya Allah. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah aku, naqqini, bersihkanlah aku, minal khotoya, dari segala dosa, dari segala kesalahan. Kama, sebagaimana seperti yunaqqas saubul abiyadu, dibersihkannya baju yang putih, kain yang putih, minad danas, dari kotoran. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan, dari segala dosa, bersihkanlah aku dari segala dosa, dari segala kesalahan, seperti dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Orang kalau pakai baju putih, Pak, kena kotoran sedikit itu kelihatan. Tapi kalau pakai baju hitam, kena kotoran enggak tapi kelihatan. Apalagi pakai baju coklat, waduh, tambah enggak begitu jelas, coklat tua lagi. Nah, sama dengan warna tanah, itu kurang. Tapi kalau baju putih kena kotoran sedikit aja kelihatan. Nah, kita minta kepada Allah dibersihkan dari dosa seperti bersihnya baju putih dari kotoran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ya Allah, ighsil, cucilah khotoyaya, bersihkanlah maksudnya, khotoyaya, kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dengan salju, wal barad, dan dengan embun. Makanya kita boleh berwudu pakai air, boleh berwudu pakai salju, boleh berwudu pakai embun, boleh. Kalau enggak ada air, pakai salju. Tapi kumur-kumurnya aku enggak tahu caranya gimana, kumur-kumur. Kumur-kumur pakai salju, ambil salju kayak di Moskow semalam itu, saljunya dimasukkan, enggak kena bisa tuh, hancur di mulut itu, mulut kita yang kedinginan. Ya, sudah, ini doa iftitah yang pertama. Lalu kita tadi lihat kan dalam kitab zikir dan doa ini, di hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di hadis 744 dan Imam Muslim di hadis nomor 598. Nah, sekarang kita lihat kepunyaan Imam Muslim nomor 598. Supaya saudara tahu dan kita sekalian belajar kitab hadisnya Imam Muslim. Nah, Sahih Muslim di mana ya? Di sini kah? Nah, kita cari Sahih Muslim. Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslimnya di mana? Nah, ini dia. Di kitab di Sahih Muslim di hadis nomor berapa, Bapak Ibu sekalian? 5
98. Yang tadi itu loh, yang tadi di tulisan sini loh. 598 ya, 598. Kita lihat. Ini nanti 377 kita rubah jadi 598. 598. Nah, ini hadis nomor 598 yang terdapat dalam kitab hadis Sahih Muslim. Ini kitab hadis yang paling sahih nomor 2 sesudah kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita belajar hadis cuma sempat baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah cukup itu. Apalagi tambah Musnad Imam Ahmad, tambah hebat lagi. Apalagi tambah Muwatta Malik, tambah hebat lagi. Tambah Sunan Abu Dawud, Sunan Abu Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Daruqutni. Tambah hebat lagi kita. Kalau bisa dan mau mempelajarinya. Hadis nomor 598 kata Imam Muslim, haddatsani telah menceritakan kepadaku hadis ini guruku yang bernama Zuhair bin Harbin. Haddatsana Zuhair bin Harbin mendengar hadis ini, kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami guru kami Jarir yang bernama Jarir. Jarir mengatakan an Umarah bin Al-Qaqqa. Nah, ini sama sanadnya. Aku mendengar hadis ini dari guruku yang bernama Umarah bin Al-Qaqqa. Umarah bin Al-Qaqqa mendengar an Abi Zur'ah dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mendengar an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sama, sumbernya dari sahabat yang sama, itu Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau sudah bertakbir dalam salat mengimami, fis salati idza kabbara fis salati, ketika Nabi telah bertakbir dalam salat, sudah mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar, sakata hunayatan, beliau berdiam sebentar, qabla ayyaqra'a, sebelum beliau membaca. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa umi, demi bapakku, demi engkau dan demi ibuku. Ara'aita, apakah yang engkau lihat, apa yang engkau tahu ya Rasulullah? Sukutaka, tentang diamnya engkau ya Rasulullah, baina takbiri wal qiraah, antara takbir dengan bacaan. Matakul, apa yang kau ucapkan? Qala, Nabi menjawab, aku mengucapkan ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sama ya. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Terus Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Jadi kesimpulannya yang tertulis di kitab Hisnul Muslim itu yang dari Sahih Muslim ini, ya. Nah, ini doa iftitah yang pertama, Pak. Ada jenis doa iftitah yang kedua. Ini yang berikutnya, yang nomor 2. Ketika kita sholat membaca doa iftitah, kalau tidak pakai yang tadi, pakai yang kedua ini. Allahu Akbar, terbaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kalau baca terus Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Satu kali tarikan nafas bisa ini. Subhanakallah, maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu, wa tabarakasmuka, dan maha suci juga ismuka, namamu, maha baik juga namamu, wa ta'ala, dan maha tinggi jadduka, keagunganmu, kebesaranmu, wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Boleh pakai bacaan ini, boleh. Ini berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Muslim di hadis nomor 399 ya. Kemudian Sunan Tirmidzi di Sunan Abu Dawud di hadis nomor 775. Sunan Tirmidzi di hadis nomor 243. Nanti bisa kita cek, itu ada semuanya ya. Kemudian di hadis Ibnu Majah di hadis nomor 806. Nasai di hadis nomor 899. Nah, sudah. Itu doa iftitah yang kedua. Kalau tidak pakai pertama dan kedua, kita boleh pakai yang ketiga. Yang ketiga ini doanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Wajjahtu
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya kita sampai sini berhenti, Pak. Ya. Padahal ini masih ada lanjutannya. Panjang ini doa iftitah ini, Pak. Makanya saya jarang pakai ini. Takut keliru-keliru, yang sudah hafal aja. Subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Dulu waktu kecil saya baca doa ini, tapi sudah lupa sekarang. Ya, jadi ini doanya itu panjang, Pak, tapi sampean korupsi. Lah doa iftitah jadi korupsi apalagi duit. Ya astagfirullahaladzim. Ini panjang sekali ini loh doanya loh. Panjang, Pak. Ini ya, kita lihat nih. Masih boleh mendengarkan enggak? Udah capek apa belum? Kalau capek mestinya aku duluan yang capek. Aku teriak terus kok. Wajah tu aku menghadapkan wajhiya wajahku lilladzi kepada yang, maksudnya kepada Allah yang fatara telah menciptakan as-samawati wal arda, langit dan bumi, hanifan dalam keadaan hanif, dalam keadaan condong kepada kebenaran. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang musyrik. Bukanlah aku dari golongan orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah hajiku, ibadah kurbanku, ibadah-ibadahku yang lain, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Dia Allah Tuhan itu tidak punya sekutu. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Wa ana, dan aku minal muslimin, dari golongan orang-orang muslim. Ini masih ada lanjutannya masih panjang ini. Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah raja. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan selain engkau. Anta rabbi wa ana abduk, aku ini engkau Tuhanku dan aku hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku ya Allah. Wa taraftu bidzambi, dan aku telah mengaku dosaku. Aku mengakui dosaku. Aku mengakui dan mengetahui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah kepadaku, dzunubi, dosa-dosaku, jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya, la yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu semua, illa ant, kecuali engkau. Wahdini, dan tunjukilah aku, li ahsanil akhlaq, kepada sebaik-baik akhlak. Tunjukilah aku ya Allah kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha, tidak ada yang bisa menunjuki kepada sebaik-baik akhlak, illa anta, kecuali engkau. Wasrif anni, dan jauhkanlah dan palingkanlah anni, dariku, sayyi'aha, seburuk-buruknya akhlak yang terburuk. La yasrifu, tidak ada yang bisa memalingkan anni, dariku, sayyi'aha, seburuk-buruknya akhlak, illa anta, kecuali engkau. Labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu untuk sholat ya Allah. Wa sa'daik, dan aku harapkan kebahagiaan darimu, keberuntungan darimu. Wal khairu kulluhu biyadaik, dan kebaikan semuanya ada di tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak ada
kepadamu, tidak ada keburukan dari engkau padamu. Ana bika wa ilaik, aku ada karena engkau dan aku akan kembali kepada engkau. Tabarakta, maha barakah, maha baik engkau ya Allah. Wa ta'alaita, dan maha tinggilah engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada engkau. Ini hadis riwayat Muslim Pak, sahih ini. Panjang doanya, tapi kita korupsi, tinggal separuhnya aja. Nah, kalau saudara mau baca Pak, wajah tuh wajah ya, Pak hafalin ini, hafalkan. Ya, kalau enggak ya pakai doa yang ringkas. Kalau enggak hafal semuanya ya udah diem aja, Allahu Akbar, diem. Nanti imamnya baca Al-Fatihah, kita nirukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, imam pas baca panjang waladdallin, kita nyusul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti pas imamnya selesai waladdallin, kita selesai dengan waladdallin. Imam bilang amin, kita sama-sama bersama imam amin bareng. Kita mengucapkan amin itu harus bareng sama imam. Di belakangnya boleh, tapi mendahului tidak boleh. Imamnya belum baca, baru baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum tarik napas imamnya, belum bilang amin. Sama sudah teriak amin mendahului imam itu. Tidak boleh. Harus sama bersamaan dengan imam atau di belakangnya imam. Ya, ini doa iftitah yang ketiga. Doa itu yang berikutnya, yang keempat, masih ada lagi Pak. Ada 4 atau 5 ya, saya lupa ini. 5, loh. Oh, tambah lagi ada enggak? 6 Pak, ayo weh. Ada 6. Terus tambah lagi enggak? Ada enggak? Oh, ada 6 aja. Ada 6 doa iftitah itu macamnya. Kita baca satu aja, jangan baca semuanya. Kalau baca semuanya malah salah. Enggak boleh baca semuanya, dan nanti kalau baca semuanya sampai enggak sempat baca Fatihah itu. Imamnya udah ruku. Baca salah satu aja. Pilih mana yang paling gampang dihafal, yang mudah dihafal, ya. Ini pilihan-pilihannya. Karena panjang dan banyak, maka kita sambung dalam kesempatan yang lain, ya, insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.